Nah, saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada pembahasan tentang fungsi yang keempat atau peran yang keempat dari gereja atau jemaat Tuhan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara kita menolong jemaat menemukan tempat untuk melayani. Mengapa ini perlu kita bahas? Oleh karena begini, saudara. Seringkali jemaat, bila mereka berpikir mengenai konsep pelayanan, maka mereka berpendapat bahwa pelayanan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh gembala sidang atau oleh staf gereja. Nah, biasa disebut dengan pelayan-pelayan yang profesional itu. Namun, berulang-ulang kali Alkitab menegaskan bahwa pelayanan sebenarnya adalah tugas atau milik setiap orang-orang percaya. Misalnya ya, kita lihat saja 2 ayat saja sekarang. Contohnya dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi kepada kita masing-masing jemaat Efesus telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, nanti akan dijelaskan dari bagian ayat-ayat yang di bawah oleh Rasul Paulus mengenai apa karunia yang diberikan kepada masing-masing orang itu. Ya. Yaitu di ayat yang mulai ayat yang ke-11 kemudian dikatakan begini, dan dialah Kristuslah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kata di sini dinyatakan bahwa mereka itu, para pemimpin-pemimpin, rasul, nabi, ya, penginjil, guru, gembala itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya orang kudus dikatakan melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi berarti yang melakukan pekerjaan pelayanan seharusnya bukan pemimpin-pemimpin itu, tetapi yang melakukan pekerjaan pelayanan adalah para jemaat seluruhnya, orang-orang kudus, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau permainan palsu manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Daripadanya lah, dari sang kepala itu, seluruh tubuh, kalau kita diibaratkan tadi sebagai tubuh Kristus, maka yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kelihatan sekali ya strukturnya tadi di sini kalau menurut penjelasan Rasul Paulus, Tuhan setelah kebangkitannya mengaruniakan kepada gereja hadiah berupa pemimpin-pemimpin, para nabi, rasul, ya, penginjil, gembala, pengajar, supaya memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi ini dikatakan dalam bahasa aslinya itu namanya katartizo. Itu artinya dia seperti seorang yang memimpin pembangunan, dia maka pertama-tama menunjuk orang-orang, menemukan bakat-bakatnya orang-orang itu, siapa yang tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, ditemukan, direkrut dia. Lalu setelah itu masing-masing diberi job untuk melakukan sesuai dengan bakatnya itu. Kalau ada yang kurang bagus, maka di-training orang-orang itu, di-training supaya dapat melakukan dengan baik. Tapi semua yang melakukan adalah tukang-tukang tadi. Ibaratnya itu jemaatnya gitu ya. Lalu kemudian dia yang memimpin pembangunan ini akhirnya memperlengkapi mereka dan kemudian akhirnya mereka yang melakukan pembangunan. Semuanya itu jemaat. Dalam hal lain, Paulus juga memberikan ilustrasi bahwa pembangunan tubuh Kristus itu kadang-kadang diilustrasikan juga pekerja ladang. Nah, jadi ini seperti pemimpin-pemimpin gereja itu menemukan siapa yang bakat nyabit, siapa yang bakat mencangkul, siapa yang bakat menanam, siapa yang bakat menyemprot, siapa yang bakat panen, siapa. Lalu masing-masing diberi alat yang sesuai dengan pekerjaan mereka, lalu mereka juga di-training. Nah, jadi itu idenya, sehingga masing-masing orang dalam jemaat, jadi tidak satu pun terkecuali, itu mesti melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, saudara, ini juga bukan hanya yang dikatakan oleh Rasul
Paulus ya tadi, supaya itu pemimpin memperlengkapi sehingga semua jemaat melakukan pekerjaan pelayanan, melakukan pembangunan tubuh Kristus sampai kapan? Sampai semuanya nanti akan menjadi satu kesatuan yang utuh, penuh dengan Kristus sehingga mereka dewasa di dalam Tuhan seluruhnya, seluruh jemaat. Nah, itu oleh pelayanan seluruh bagiannya katanya. Nah, Rasul Petrus maksud saya, memakai satu pendekatan lain waktu dia berbicara mengenai pelayanan semua orang percaya ini. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 10 dan 11 dikatakan begini ya. Di firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain, ya, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu Petrus katakan, tiap-tiap orang dapat karunia untuk pelayanan kok. Lalu kemudian ayat 11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini golongan orang yang pertama, pelayanan berbicara. Tapi ada setelah titik koma dikatakan, jika ada orang yang melayani berarti kerja gitu, tanpa bicara. Maka baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau Rasul Petrus melihat tiap-tiap orang harus melayani. Ada penggolongan besarnya yang melayani itu. Yang pertama pelayanan bicara, misalnya khotbah, ngajar, konseling dan sebagainya. Tapi ada pelayanan non bicara. Barangkali misalnya masak, membersihkan gereja, menyiapkan kursi, nggak perlu ngomong. Tapi mereka semua pelayanan yang bagian transportasi, bagian apa semua itu semua adalah pelayanan oleh jemaat Tuhan. Jadi gereja yang tidak memberdayakan semua jemaatnya untuk masing-masing dapat melayani, itu berarti kekeliruan terhadap konsep Alkitab. Semua orang harus terlibat dalam pelayanan. Karena itu kita percaya bahwa setiap orang diwajibkan untuk menemukan karunia-Nya. Nah, dan kemudian menggunakan karunia itu supaya bisa melayani. Nah, kalau gitu pemimpin-pemimpin gereja tugasnya apa? Tugasnya memobilisir jemaat supaya semuanya dapat terlibat dalam pelayanan. Membantu mereka menemukan tempat pelayanan yang tepat melalui proses mengenali karunia mereka. Jadi dibantu menemukan, oh karunianya ini, panggilannya apa, yang paling menggerakkan hati mereka apa, keterampilannya apa, temperamennya seperti apa, maka mereka cocok dalam pelayanan apa, ya. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan yang berorientasi kepada karunia, artinya setiap orang itu mesti terlibat. Nah, dalam gereja yang kecil barangkali, maka ya kan gembalanya atau diakennya bisa langsung melihat, oh orang ini, anak ini bakat untuk melayani ini itu. Nah, lalu diminta, ayo kamu didorong untuk melayani, lalu dilatih, lalu bisa melakukan pelayanan. Kalau gereja yang agak besar barangkali ya boleh saja dibentuk semacam tim atau panitia gitu supaya dapat menemukan karunia-karunia dari jemaat itu tadi. Nah, kemudian misalnya di gereja yang agak besar dalam satu bulan tertentu dikatakan ini bulan pelayanan, orang-orang direkrut untuk melayani. Khotbah-khotbahnya adalah mengenai pelayanan, mengapa orang harus melayani dan sebagainya. Lalu kemudian misalnya dibuka job fair ya, meja counter pendaftaran, melayani apa dan sebagainya. Lalu setelah itu kemudian mereka setelah dilakukan pendaftaran dicoba mereka disuruh magang gitu loh ya. Magang, diberikan tempat magang. Yang bakat ngajar sekolah minggu ya coba sana ikut ngajar-ngajar gitu. Dengan cara begitu mereka akan berlatih untuk melayani sehingga akhirnya mereka nanti akan bisa melayani semuanya. Nah, kalau dalam proses magang atau latihan ini sebenarnya ada prinsip-prinsip bagaimana cara melakukannya ya. Misalnya begini, kalau saya mau lihat kalau ada orang yang berbakat ngajar gitu, kalau belum mereka memulai pelayanan, maka saya katakan gini, oke ya, pertama saya akan ngajar, kamu lihat bagaimana cara ngajar. Lalu kemudian setelah beberapa waktu dia sudah tahu, ayo sekarang kita sama-sama ngajar. Saya ngajar 50%, kamu ngajar 50% nanti. Lalu saya evaluasi terus. Lalu kemudian ketika kemampuan mengajarnya sudah kelihatan mulai besar, jadi pertama tadi bahasa Inggrisnya bilang I do you see. Lalu kemudian I do you do, sama-sama kerjakan. Lalu yang ketiga, oke sekarang kamu ngajar ya, coba kamu ngajar saya lihat.
you do, I see gitu. Lalu kemudian setelah dia praktek sendiri dan kita amati, kita kasih masukan, kita kasih dorongan, kita kasih koreksi dan sebagainya, lalu akhirnya dia profesional, maka kita tinggalkan dia, lalu kita melatih lagi orang yang lain. Begitu caranya. I do, you see, ya. I do, you do, lalu kemudian setelah itu you do, I see, lalu yang keempat adalah you do it yourself, ya. Saya kerjakan, kamu lihat, lalu kemudian saya kerjakan sama-sama dengan kamu gitu. Lalu kemudian yang ketiga, kamu coba kerjakan dan saya lihat. Lalu yang keempat nanti dia katakan, sudah kamu lakukan pelayanan ini, saya akan latih orang lain lagi. Nah saya mau kasih tahu di sini mengenai satu hal yang ingin saya singgung di antara kita, saudara. Pelayanan itu kadang-kadang juga ini kita punya pikiran, pelayanan itu adalah waktu kita ada ibadah. 1 jam atau 1,5 jam itu. Nah, kalau pelayanan cuma dalam pertemuan ibadah 1 minggu cuma 1,5 jam, maka orang yang punya tempat untuk melayani berarti cuma sedikit sekali. Karena pelayanan itu adalah miliknya seluruh jemaat, sebenarnya semua itu harus punya pandangan bahwa pelayanan itu terjadi sepanjang waktu. Jadi 1 hari ya 24 jam. Seluruh jemaat dicoba melihat perannya untuk membangun gereja itu seperti apa misalnya. Dalam seminggu ya pasti 7 hari terus ya. Dalam sebulan ya 30 hari. Dalam setahun ya 12 bulan. Semua orang boleh melayani di mana saja, kapan saja. Yang penting akhirnya membawa kepada pembangunan tubuh Kristus. Jangan hanya sampai dalam jam-jam pertemuan ibadah saja. Nah, saya merasa bahwa ini adalah satu contoh yang cukup bagus. Dulu saya ini pernah merintis ya. Dalam perintisan saya itu tahu-tahu ada seorang Madura yang bertobat dengan suatu mujizat Tuhan yang luar biasa. Dia melihat Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri lalu menjamah dadanya, lalu tahu-tahu dia sembuh dari sakitnya, lalu dia akhirnya katakanlah bertobat, bergabung dengan gereja kami. Nah, istrinya adalah orang dari Jawa itu, lalu kemudian dia ikut bertobat, dan kemudian istrinya itu saya lihat tiap kali kami ibadah, lalu saya tanya, siapa yang baru datang ibadah ini? Kemudian orang itu berdiri gitu, karena jemaat kami bertumbuh terus tiap 2 minggu rata-rata itu ada 1 jiwa baru pada waktu itu. Kami hanya 22 saja, tapi dalam 1 tahun bisa 45 yang ikut ibadah. Jadi 2 kali lipat. Berarti tiap 2 minggu itu ada 1 orang baru. Tiap kali ada orang baru saya bertanya, siapa yang membawa ini? Hampir selalu yang membawa itu adalah istrinya orang Madura ini. Namanya Ibu Nais. Lalu karena saya rasa, waduh, ibu ini sangat berjuang bagi gereja kita ya, saya akhirnya katakan pelayanan apa yang saya berikan pada dia. Saya minta dia memimpin pujian. Ya, saya minta dia memimpin pujian di kebaktian kaum wanita saja lebih dulu. Tapi saudara, sementara dia maju, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia grogi, dia luar biasa gemetar. Ya, orang Jawa bilang sampai terkencing-kencing. Ya, jadi karena itu kemudian saya katakan, aduh, saya salah ya rupanya. Saya berpandangan bahwa pelayanan hanya dalam pertemuan ibadah saja. Bukankah dia yang setiap hari selalu mencari jiwa dalam hidup sehari-hari dalam pekerjaannya, itu adalah pelayanannya kepada Tuhan. Jadi jangan hanya dipikir dalam pertemuan ibadah. Saya berpikir-pikir misalnya ada orang lain namanya Ibu Sumarsono ya. Dia itu tidak bisa lakukan apa-apa dalam pertemuan ibadah. Orangnya nggak berbakat berdiri di depan umum. Tapi tiap hari ternyata dia mengunjungi jemaat-jemaat yang sakit, yang susah, lalu dihiburkan. Kadang-kadang dia nggak banyak bicara, cuma ikut nangis saja. Tapi kemudian ketika oleh satu penyakit dia meninggal dunia, yang datang untuk berkabung itu banyak sekali. Dan orang-orang itu pada bercerita bagaimana ibu ini sangat mempedulikan mereka ketika mereka sakit, mereka ada dalam masalah dan sebagainya, selalu dikunjungi oleh ibu ini. Di dalam ibadah, Ibu Sumarsono tidak berperan apa-apa. Tapi setelah ibadah selesai, dia mulai menjalankan karunia-Nya. Ada juga orang yang namanya Pak Jaimun, dari non-Kristen menjadi anak Tuhan, lalu setelah bertobat, ternyata dia pinter sekali mebel. Dia membuatkan mimbar buat saya, lalu kemudian dia membangun apa-apa yang diperlukan gereja. Ada lagi orang yang kontraktor dan dia akhirnya mengurusi mengenai soal-soal urusan rumah ibadah. Ada yang kerjanya di PLN, dia ngurusi semua listrik yang ada di sini. Ada anak-anak yang suka membersihkan gereja. Ada orang-orang yang bisnismen yang tidak dapat melakukan apa-apa tapi mau suka berkorban. Nah, kemurahan hati mereka saya minta mereka ini. Ada yang menyediakan karangan bunga untuk
pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Ada yang sopir dan kemudian mereka melakukan pelayanan transportasi bagi gereja, menjemput orang-orang yang sudah tua-tua, dan ada orang-orang yang hari-hari tertentu di pertengahan minggu mereka melayani para lansia. Ada juga yang menyediakan makan untuk saya. Setiap hari digilir ibu-ibu menyediakan makan. Dan kalau ada acara-acara apa saja ibu-ibu itu menyediakan makan, itu semua pelayanan. Bahkan ada yang kemudian bekerja di kantor pemerintah, mereka menjadi berkat di tempat kerjanya sana karena mereka bekerja menjalankan prinsip-prinsip kekristenan. Ada yang menjadi guru umum, akhirnya mereka mengajar sana. Jadi saudara, maka orang-orang itu memang semuanya perlu dibantu untuk ditemukan di mana tempat melayaninya, kapan mereka melayani, lalu kemudian diperlengkapi, ya, diberi training yang diperlukan gitu oleh gereja, lalu kemudian akhirnya mereka dapat melakukan pelayanan sehingga akhirnya mereka dapat melayani. Kadang-kadang masalahnya apa? Orang kalau langsung melayani itu takut. Karena itu kita perlu memberikan kepada mereka kesempatan-kesempatan untuk mengalami latihan. Seperti tadi saya katakan contohnya calon guru sekolah minggu tadi. Mungkin juga di kelompok sel. Kalau kita punya kelompok sel, ada kesempatan untuk orang yang bisa belajar mimpin pujian, ada yang belajar menyampaikan firman, ada yang belajar doa syafaat, ada yang pokoknya begitu. Yang penting pemimpin gereja perlu menjalankan sistem untuk merekrut seluruh jemaat melayani, menemukan tempat pelayanannya, dilatih mereka, lalu diberdayakan dan kemudian dilepaskan untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang orang bingung juga dan kita bingung juga. Sebenarnya karunianya dia pelayanannya apa? Ya biar saja dicoba gitu. Saya sabar kalau ada orang yang mau mencoba-coba pelayanan. Coba ini kayaknya kok kurang cocok. Dari mana kita bisa tahu kurang cocok? Jemaat memberikan satu komentar, kok kayak kurang cocok gitu. Biar saja nanti kemudian dia mencoba yang lain, sampai akhirnya ketemu di mana tempat pelayanannya, di mana dia akan berfungsi dengan sangat efektif. Nah, silahkan saudara kemudian akan berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada supaya akhirnya seluruh warga jemaat di gereja saudara tidak ada satupun yang tidak melayani. Kapanpun, dimanapun, di tempat manapun, kepada siapapun, mereka selalu melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang dianugerahkan pada mereka, sehingga tubuh Kristus akan dibangunkan, gereja akan mengalami kemajuan. Saya suka punya falsafah di dalam gereja kami ya, bahwa kita itu main sepak bola. Jadi kaptennya tidak perlu banyak, kan cuma 1 di antara 11. Tapi semua kerja dalam kerjasama satu dengan yang lain sesuai dengan keahliannya. Ada yang penyerang, ada yang belakang, tapi semuanya punya satu tujuan, yaitu cetak gol. Gereja kita akan maju. Nah, itu yang menyebabkan kenapa gereja dalam perintisan saya dulu, waktu saya memulai ibadah pertama 22, setahun kemudian 45, setahun kemudian 80 dan seterusnya, setahun kemudian 123 dan seterusnya, karena semua jemaat saya mau ikut melayani dengan kuasa Roh Kudus. Selamat melayani dan selamat memberdayakan seluruh jemaat untuk terus melayani. Amin.